Yang lagi jadi headline di mana-mana, Harvey Mois, suami dari artis Sandra Dewi yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi timah. Cuma beda 1 hari dengan penetapan tersangka dari Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, Helena Lim. Kasus ini total sudah menyeret 16 tersangka. Lalu gimana sebenarnya kasus korupsi timah berjamaah yang menyeret banyak sekali pihak? Kita diskusi. Mengenakan rompi merah muda khas tahanan Kejaksaan Agung, Harvey Mois keluar dari gedung Kejaksaan pada Rabu malam. Harvey ditetapkan sebagai tersangka ke-16 dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk 2015-2022. Apa perannya? Pengusaha sekaligus suami dari artis Sandra Dewi itu diduga menjadi perpanjangan tangan dari PT Refine Bangkatin untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar. Tersangka HM ini menghubungi Direktur Utama PT Timah, yaitu Saudara MRPT atau Saudara RS alias Saudara RS, dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, akhirnya disepakati bahwa kegiatan akomodir pertambangan liar tersebut akhirnya di-cover dengan kegiatan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah. Penetapan ini mengejutkan publik karena hanya beda 1 hari dengan penetapan tersangka sebelumnya, yaitu Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, Helena Lim. Dari hasil penggeledahan, Kejaksaan Agung menyita uang 10 miliar rupiah. Belum lagi dengan temuan 2 juta dolar Singapura, setara dengan 23,3 miliar rupiah. Lantas apa peran Helena Lim yang seringkali flexing soal kehidupan mewah bergelimang harta di media sosial? Tersangka selaku manajer PT Quadrant Solusi Engineering diduga memberikan sarana dan fasilitas kepada para pemilik smelter untuk peleburan timah ilegal dengan dalih menyalurkan dana CSR. Tanggapannya dong, Bu. Aduh, saya nggak tahu nih, saya nggak tahu. Secara garis besar, kasus korupsi ini adalah soal pengelolaan lahan PT Timah Tbk dengan pihak swasta yang dilakukan secara ilegal. Kasus korupsi timah ini sudah bergulir berbulan-bulan lamanya. Di akhir 2023, Kejagung menggeledah 7 perusahaan serta 3 rumah bos pengusaha timah di Bangka Belitung. Hasil sitaannya, wow, 65 keping emas logam mulia dengan total mencapai 1.000 gram. Uang tunai 76 miliar rupiah, 1.500.000 dolar Amerika Serikat, serta 411.000 dolar Singapura. Totalnya mencapai ratusan miliar rupiah. Berlebihan nggak kalau disebut sebagai kasus korupsi berjamaah? Karena sampai saat ini aja Kejaksaan Agung sudah memeriksa total ada 142 saksi. 1 tersangka ditetapkan di bulan Januari, 12 tersangka di bulan Februari, dan 3 tersangka di bulan Maret. Total ada 16 tersangka. Kerugiannya diklaim mencapai 271 triliun rupiah. Angka ini merupakan kerugian yang harus ditanggung negara akibat kerusakan lingkungan imbas penambangan ilegal. Bekas area tambang yang seharusnya dipulihkan ternyata sama sekali tidak dipulihkan dan ditinggalkan begitu saja sehingga meninggalkan lubang yang begitu besar. Padahal jika tidak direklamasi, lubang bekas tambang mengandung logam berat dan bahan beracun berbahaya sehingga bisa membahayakan masyarakat. Selain dampak kerusakan lingkungan, imbasnya pun meluas kemana-mana.
Ini dia situasi di smelter Refine Bangkatin di kawasan industri Jelitik Sungai Liat, Provinsi Bangka Belitung. Anda bisa melihat suasana sepi, tidak ada aktivitas pekerja. Sejak direksinya ditetapkan sebagai tersangka, perusahaan ini tidak lagi beroperasi. Dari sejumlah smelter yang stop beroperasi, kini ada ratusan karyawan yang dirumahkan bahkan terancam PHK. Kemungkinan tersangka bertambah. Bisa jadi, apapun itu semoga pengusutannya tidak tebang pilih. Menurut kamu gimana? Lanjut diskusi di kolom komentar.